Hai semuanya, di sini saya akan membacakan sejarah sepak bola di dalam internasional dan nasional. Yang pertama-tama, perkenalkan dulu nama saya Sally Trianini Putri dan saya dari kelas 2 PJKR 2C. Apa lagi? NIM saya 2403-100136. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, sebelum kita ke sejarah sepak bola, ada baiknya kita membacakan definisi sepak bola terlebih dahulu. Yang pertama, apa sih sepak bola itu? Sepak bola adalah olahraga tim yang dimainkan oleh dua tim, masing-masing terdiri dari 11 pemain, dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin, tanpa menggunakan tangan atau lengan kecuali kiper dan di area gawang. Pengertian lain dari sepak bola. Sepak bola berasal dari dua kata, sepak dan bola. Sepak yang artinya menendang dengan kaki, dan bola yang artinya benda bulat yang digunakan dalam permainan. Jadi, sepak bola adalah permainan menendang bola yang dimainkan secara tim untuk mencetak gol ke gol lawan. Apa sih manfaat bermain sepak bola? Ada banyak manfaatnya, tapi saya akan membacakan beberapa saja. Yang pertama ada meningkatkan kebugaran dan stamina. Yang kedua mengembangkan kerjasama tim dan strategi. Yang ketiga melatih refleks, koordinasi, dan keterampilan motorik. Dan yang keempat adalah menumbuhkan sportivitas dan disiplin. Dan dalam permainan sepak bola juga memiliki aturan loh. Yang pertama jumlah pemain 11 orang per tim sudah termasuk kiper. Yang kedua durasi permainan 2 babak kali 45 menit dan tambahan waktu atau injury time. Yang ketiga, bola hanya boleh disentuh dengan kaki, kepala, dan dada atau kecuali kiper di area penalti. Yang keempat, dikatakan menang tim dengan jumlah gol lebih banyak saat waktu habis. Dan yang kelima, ukuran lapangan standar sekitar 100-110 meter panjang kali 64-75 meter lebar. Dan yang terakhir, wasit memimpin pertandingan dan menegakkan aturan. Dan ada fakta menariknya loh tentang sepak bola. Sepak bola adalah olahraga yang paling populer di dunia dan dikenal sebagai the beautiful game, yang artinya permainan yang indah. Piala Dunia FIFA adalah turnamen olahraga yang paling banyak ditonton secara global. Setelah saya membacakan sedikit definisi dari sepak bola tadi, masuklah kita ke sejarah sepak bola di internasional. Asal-usul sepak bola di internasional yaitu permainan sepak bola di masa kuno. Tiongkok sekitar 200 sebelum Masehi, permainan bernama Cuju dianggap sebagai bentuk paling awal dari sepak bola. Jepang atau Kemari, Romawi dan Maya juga memiliki permainan bola yang mirip meskipun dengan aturan yang berbeda dari sepak bola modern. Lahirnya sepak bola modern di Inggris. Pada abad ke-19, sepak bola mulai diformalkan di sekolah-sekolah Inggris seperti Eton dan Harrow. Pada tahun 1863, berdirinya The Football Association atau FA di Inggris yang membuat aturan resmi sepak bola modern dan memisahkannya dari rugby. Sepak bola pun mulai menyebar ke luar negeri lewat pelaut, pelajar, dan pekerja Inggris. Pembentukan organisasi sepak bola internasional. FIFA atau Federation International The Football Association didirikan pada tahun 21 Mei 1904 di Paris oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. FIFA menjadi badan pengatur resmi sepak bola di dunia. Kompetisi internasional. Pada tahun 1908, sepak bola resmi dipertandingkan di Olimpiade London, dan pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA pertama kali diadakan di Uruguay yang dimenangkan oleh tuan rumah. Piala Dunia atau FIFA World Cup merupakan turnamen sepak bola internasional paling bergengsi. Diselenggarakan setiap 4 tahun sejak 1930 kecuali pada Perang Dunia Kedua. Negara yang tersukses meraih Piala Dunia atau FIFA World Cup yaitu Brazil yang memenangkan 5 kali juara dan Jerman dan Italia yang masing-masing memenangkan 4 kali. Sepak bola internasional wanita.
Pada tahun 1991, Piala Dunia Wanita FIFA pertama kali diselenggarakan di Tiongkok. Amerika Serikat adalah negara tersukses dalam sepak bola wanita yang mempunyai 4 gelar Piala Dunia hingga 2023. Organisasi regional sepak bola FIFA membawahi konfederasi di setiap benua antara lain UEFA atau Eropa, CONMEBOL atau Amerika Selatan, AFC atau Asia, CAF atau Afrika, CONCACAF atau Amerika Utara, Tengah dan Karibia, OFC atau Oseania. Setiap konfederasi juga menyelenggarakan kompetisi regional seperti Euro atau Piala Eropa, Copa Amerika, Piala Asia dan Piala Afrika dan lain-lain. Tokoh penting dan legenda sepak bola internasional. Pele yang berasal dari Brazil sebagai legenda abad ke-20, Diego Maradona yang berasal dari Argentina sebagai ikon Piala Dunia 1986, Zinedine Zidane berasal dari Prancis, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bintang dunia abad ke-21. Itu tadi adalah sejarah sepak bola di internasional, dan selanjutnya saya akan membacakan sejarah sepak bola di nasional ataupun di Indonesia. Awal mula sepak bola di Indonesia yaitu masa kolonial Belanda pada awal 1900-an. Sepak bola dibawa ke Indonesia oleh Belanda pada saat masa penjajahan. Awalnya dimainkan oleh orang-orang Belanda dan Eropa di Hindia Belanda. Lambat laun warga pribumi mulai ikut bermain dan membentuk klub sendiri. Lahirnya klub-klub sepak bola. Klub pertama yang tercatat adalah Union Maastricht atau UMS dan Victoria atau Batavia Jakarta awal 1900-an. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, dan Semarang juga mulai muncul klub-klub pribumi. Perkumpulan sepak bola etnis Cina, Arab, pribumi menjadi wadah masyarakat dalam bermain sepak bola. Pendirian PSSI pada tahun 1930, tepatnya 19 April 1930, nama awal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI didirikan di Yogyakarta oleh tokoh nasional seperti Soeratin Sosrogondo atau ketua pertama PSSI. PSSI menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Belanda di bidang olahraga. Indonesia di Piala Dunia 1938 sampai Hindia Belanda. Indonesia saat itu bernama Hindia Belanda menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Bertanding melawan Hungaria di Perancis dengan skor 6-0. Meskipun belum merdeka, ini menjadi catatan sejarah besar bagi sepak bola di Indonesia. Perkembangan pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, sepak bola semakin populer. Kompetisi nasional dimulai seperti perserikatan atau kompetisi antar kota atau daerah. Galatama seperti kompetisi profesional sejak 1979 dan pada tahun 1994 Perserikatan dan Galatama digabung menjadi Liga 1 Indonesia. Era Liga Modern 2008 lahir Superliga Indonesia atau ISL. 2017 sekarang Liga Utama berubah menjadi Liga 1 Indonesia. ID Tim Nasional Indonesia berpartisipasi sebagai turnamen Indonesia, Piala Asia AFC, SEA Games beberapa kali meraih medali emas, Piala AFF ASEAN Football Federation beberapa kali runner up tapi belum pernah juara. Prestasi terbaik finalis AFF 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020. Pemain legendaris yang berasal dari Indonesia adalah Ramang, strikers legendaris era 1950-an, Sultan Harhara, Roni Patinasarani, Robi Darwis, dan lain-lain. Pemain modern Boa Solasa, Evan Dimas, Asnawi Mangkualam, dan lainnya. Tantangan dan harapan. Sepak bola Indonesia menghadapi berbagai tantangan
dualisme liga, masalah manajemen, supporter anarki, dan skandal pengaturan skor. Namun, dukungan fanatik dari masyarakat dan talenta muda yang berkembang memberi harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dan sejarah sepak bola putri di Indonesia adalah sejarah sepak bola memiliki perjalanan yang penuh tantangan dan perkembangan yang cukup pesat. Meskipun sepak bola putra jauh lebih dominan, sepak bola wanita di Indonesia mulai dikenal pada abad ke-20-an, mengalami perkembangan yang signifikan pada era modern. Berikut adalah garis besar sejarah sepak bola putri di Indonesia. Awal mula sepak bola putri di Indonesia. 1930-an, meskipun sepak bola putri belum populer di Indonesia, pada masa ini beberapa wanita pribumi mulai mengenal dan bermain sepak bola terutama konteks kegiatan rekreasi. 1970-an, pada periode ini sepak bola putri mulai dikenal di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Namun jumlahnya masih sangat terbatas dan belum ada organisasi atau liga yang terstruktur. Perkembangan awal dan pengakuan. 1980-an, meskipun sepak bola putri belum berkembang pesat, ada beberapa tim yang mulai terbentuk dan bermain di tingkat lokal di beberapa daerah. Di 1990-an, sepak bola putri mulai mendapatkan perhatian lebih besar dengan munculnya beberapa klub dari turnamen kecil yang melibatkan tim-tim wanita. Pembentukan PSSI wanita dan kompetisi resmi. Di tahun 1993, PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mulai memberi perhatian lebih pada sepak bola wanita untuk pembentukan tim nasional wanita Indonesia. Di tahun 1994, kompetisi sepak bola putri pertama kali digelar di Indonesia dengan nama Piala Pertiwi yang mempertemukan klub-klub dan tim-tim wanita dari berbagai daerah. Kompetisi ini menjadi salah satu ajang penting bagi pengembangan sepak bola wanita di Indonesia. Tim Nasional Putri Indonesia, Tim Nasional Sepak Bola Putri Indonesia. Tim Nasional Wanita Indonesia dibentuk pada tahun 1993, meskipun pada saat itu kompetisi dan pelatihan untuk pemain putri masih terbatas. Piala Asia Wanita FC Indonesia pertama kali mengikuti Piala Asia Wanita FC pada tahun 1995 di Thailand. Tahun 2000-an, Tim Nasional Wanita Indonesia mulai berpartisipasi dalam ajang internasional yang lebih besar termasuk SEA Games atau kualifikasi Piala Asia Wanita. Namun hasilnya yang diperoleh Timnas Putri Indonesia belum optimal, dengan Indonesia sering kali tersingkir di babak awal. Kompetisi sepak bola di putri di Indonesia. Liga sepak bola putri mulai berkembang pada awal 2000-an dengan beberapa liga dan turnamen kecil digelar secara lokal, namun liga-liga ini masih belum terorganisir dengan baik dan kerap mengalami kualitas dalam perdanaan dan fasilitas. Liga 1 Putri. Seiring dengan perkembangan sepak bola profesional di Indonesia, PSSI mulai mengorganisir Liga 1 Putri pada tahun 2019 sebagai liga profesional sepak bola wanita yang lebih terstruktur dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Presentasi Timnas Sepak Bola Putri Indonesia. SEA Games. Timnas wanita Indonesia sering berpartisipasi dalam ajang SEA Games meskipun belum pernah meraih medali emas. Timnas Putri Indonesia beberapa kali mencapai babak semifinal tetapi gagal mencapai final. Piala Asia Wanita AFC. Sebagai beberapa kali berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Asia Wanita tetapi belum mampu lolos ke putaran final hingga 2020-an. Piala AFF Wanita. Piala AFF Wanita adalah wanita menjadi ajang yang penting bagi Timnas Putri Indonesia. Timnas Putri Indonesia beberapa kali mencapai babak semifinal tapi belum meraih gelar juara. Pemain-pemain legendaris sepak bola putri Indonesia. Yang pertama ada Maya Indriati, salah satu pemain legendaris di sepak bola wanita Indonesia yang turut berperan dalam perkembangan sepak bola putri di Indonesia. Yang kedua ada Sisilia Wairata, pemain penting di lini belakang Timnas Putri di Indonesia. Lely Laili, pemain yang pernah mewarnai kompetisi sepak bola wanita Indonesia. Beberapa pemain muda lainnya yang mulai dikenal seperti Nabila Dwi Putri,
dan Ratnasari yang kini bermain di timnas atau klub-klub wanita Indonesia. Perkembangan positif sepak bola putri Indonesia. Yang pertama, peningkatan minat dan pembinaan. Yang kedua, peningkatan media sosial. Yang ketiga, perhatian pemerintah dan swasta. Masa depan sepak bola putri Indonesia. Optimisme dengan semakin berkembangnya liga, perhatian media yang lebih besar dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, sepak bola wanita Indonesia berpotensi untuk tumbuh lebih pesat. Harapan untuk prestasi, banyak yang berharap timnas sepak bola putri Indonesia bisa meraih prestasi lebih tinggi di level internasional, terutama semakin banyaknya pemain muda berbakat yang bermunculan.